Abu Nawas diadili karena membunuh seekor lalat. Hari itu, suasana kota Baghdad begitu panas dan ramai. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seekor lalat datang mengganggunya. Lalat itu terbang ke sana kemari, hinggap di hidung, telinga, bahkan masuk ke dalam cangkir tehnya. Dengan kesal, Abu Nawas menepukkan tangannya, dan plak, lalat itu mati. Tak disangka, kejadian itu disaksikan oleh seorang petugas istana yang dikenal suka mencari-cari kesalahan. Petugas itu langsung menghampiri Abu Nawas dengan wajah serius. "Wahai Abu Nawas, kau telah membunuh makhluk ciptaan Allah tanpa alasan. Ini kejahatan terhadap kehidupan. Kau harus diadili," serunya. Abu Nawas yang sedang malas berdebat hanya mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, antar aku ke pengadilan." Keesokan harinya, Abu Nawas dibawa menghadap hakim. Ruangan pengadilan penuh dengan penasaran, karena ini pertama kalinya seseorang diadili karena membunuh seekor lalat. Hakim duduk dengan wajah tegas. Raja Harun ar-Rasyid pun hadir sebagai penonton karena mendengar kabar aneh ini. Hakim bertanya, "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau telah membunuh seekor lalat kemarin sore?" "Benar, Yang Mulia. Saya menepuknya karena ia masuk ke dalam teh saya," jawab Abu Nawas tenang. "Apakah kau tidak tahu bahwa membunuh makhluk hidup tanpa alasan adalah dosa besar?" bentak hakim. Abu Nawas mengangguk. "Saya tahu, tapi izinkan saya bertanya, apakah lalat memiliki hak hukum di negeri ini?" Hakim terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tentu saja semua makhluk Allah punya hak untuk hidup." Abu Nawas kembali bertanya, "Kalau begitu, apakah lalat juga punya KTP? Apakah ia membayar pajak kepada kerajaan? Apakah ia punya rumah, atau tempat tinggal yang sah?" Ruangan mulai gemuruh. Raja Harun menahan senyum. Abu Nawas melanjutkan, "Jika lalat punya hak hukum, berarti ia juga harus tunduk pada aturan kerajaan. Tetapi lalat-lalat itu malah seenaknya masuk ke rumah rakyat tanpa izin, mencemari makanan, mengganggu orang tidur, bahkan bisa menyebarkan penyakit. Bukankah itu melanggar hukum kerajaan?" Hakim mulai bingung. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata, "Saya hanya membela diri, demi kenyamanan dan kesehatan saya. Lalat itu sudah menyerang wilayah pribadi saya, yaitu cangkir teh saya. Apakah rakyat kecil tidak boleh membela diri?" Raja Harun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Cukup, Abu Nawas. Sekali lagi engkau membuat pengadilan ini menjadi tempat pertunjukan akal cerdasmu." Hakim pun mengangguk. "Baiklah, pengadilan memutuskan Abu Nawas tidak bersalah. Justru lalat-lalat yang harus diperingatkan agar tidak melanggar privasi rakyat." Abu Nawas pun keluar dari ruang sidang dengan senyum kemenangan. Di tangannya, ia menggenggam cangkir teh baru, dan kali ini, tidak ada lalat yang berani mendekat. Hari-hari berikutnya, kejadian pengadilan lalat menjadi buah bibir seantero Baghdad. Orang-orang di pasar menirukan gaya hakim saat bertanya, dan anak-anak bermain pura-pura menjadi lalat dan Abu Nawas. Tak disangka, ketenaran Abu Nawas justru membuat para pejabat istana merasa tersindir. Mereka merasa tersinggung karena rakyat lebih menghormati kecerdasan Abu Nawas dibandingkan jabatan mereka. Salah satu wazir kerajaan yang iri kemudian menyusun rencana. Ia mengutus pengawal istana berpura-pura datang membawa surat resmi dari raja, meminta Abu Nawas untuk menghadiri sidang ulang. Kali ini bukan karena membunuh lalat, melainkan karena menimbulkan keonaran melalui tawa rakyat. Ketika Abu Nawas membaca surat itu, ia tersenyum. Jadi membuat orang tertawa kini dianggap kejahatan. Pengawal menjawab dengan dingin, "Kami hanya menjalankan perintah." Abu Nawas pun berangkat ke istana. Di ruang sidang, wajah para pejabat terlihat murung. Wazir duduk paling depan, sambil mengatur strategi agar Abu Nawas tak bisa lolos dari jebakan ini. Hakim membuka sidang dengan suara berat. "Abu Nawas, engkau dituduh menyebarkan kegaduhan dan membuat rakyat meremehkan pejabat kerajaan karena kisah lalat itu. Apa pembelaanmu?" Abu Nawas berdiri perlahan.
Ia menatap satu persatu wajah para pejabat. Saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk tertawa. Saya tidak menyuap rakyat agar mereka menertawakan apa yang saya katakan. Tertawa itu muncul dari hati mereka sendiri. Namun engkau menyindir sistem kerajaan lewat kisah lalat itu, sergah wazir. Kalau saya menyindir lalat, lalu mengapa pejabat yang merasa tersindir? Tanya Abu Nawas dengan nada ringan, tapi tajam. Beberapa orang di ruang sidang menahan tawa. Lalat itu hanya simbol, balas wazir, mulai kehilangan kesabaran. Kalau begitu, yang perlu diperiksa bukan saya, tapi simbol itu. Apakah simbol itu memang mencerminkan seseorang, atau hanya bayangan dalam cermin yang kebetulan mirip? Jawab Abu Nawas tenang. Raja Harun yang diam sejak awal akhirnya angkat suara, "Wahai wazir, adakah undang-undang yang melarang rakyat untuk menggunakan akalnya dalam membela diri?" Wazir tertunduk. "Tidak ada, Paduka." "Kalau begitu, biarkan Abu Nawas tetap hidup sebagai cermin bagi kita. Sebab istana membutuhkan orang yang berani berkata jujur, meski lewat tawa." Abu Nawas lalu mendekat dan berkata dengan suara perlahan namun terdengar jelas, "Aku hanya seorang rakyat biasa yang tak punya senjata. Yang kupunya hanya akal dan kata-kata. Tapi jika itu cukup membuat mereka yang berkuasa merasa goyah, mungkin bukan kata-kataku yang terlalu tajam, tapi kekuasaan itu yang terlalu rapuh." Ruang sidang hening. Lalu terdengar suara raja tertawa pelan, disusul tawa rakyat yang hadir. Para pejabat hanya bisa diam, karena mereka tahu, melawan Abu Nawas dengan logika hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Hari itu, bukan hanya Abu Nawas yang menang, tapi juga akal sehat dan kebenaran. Malam harinya, Abu Nawas berjalan pulang melewati gang sempit di pinggiran kota Baghdad. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, namun pikirannya tidak tenang. Ia tahu, meskipun raja membelanya di pengadilan, para pejabat yang tersinggung tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mencari cara menjatuhkannya, bukan dengan pedang, tapi dengan jebakan dan tipu muslihat yang lebih halus. Keesokan harinya, seorang pelayan kerajaan datang membawa surat pribadi dari Raja Harun ar-Rasyid. Isinya mengundang Abu Nawas untuk hadir dalam jamuan makan siang di taman istana. Undangan itu tampak biasa, tapi Abu Nawas tahu, tak ada yang benar-benar biasa jika melibatkan istana. Saat tiba di taman istana, Abu Nawas disambut dengan hidangan mewah dan senyuman manis para pejabat yang kemarin hampir menjebloskannya ke penjara. Raja duduk di tengah meja bundar, tampak santai sambil memandangi kolam ikan. "Wahai Abu Nawas," kata raja sambil tersenyum, "aku ingin menguji kecerdasanmu sekali lagi. Tapi kali ini bukan soal lalat. Aku ingin kau menjawab satu teka-teki sederhana." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Raja melanjutkan, "Jika ada seseorang yang berdiri di tengah gurun, lalu bayangannya hilang, siapa dia sebenarnya?" Beberapa pejabat saling berpandangan, menunggu jawaban Abu Nawas. Tapi ia tidak langsung menjawab. Ia memandangi kolam, lalu menatap mata sang raja. Bayangan hanya bisa hilang jika cahaya tertutup, atau jika dia berdiri dalam kegelapan. Maka orang itu, bisa jadi adalah seseorang yang kehilangan arah karena cahaya kebenaran telah diblokir oleh ego dan kekuasaan. Raja terdiam. Para pejabat saling berbisik. Jawaban Abu Nawas lagi-lagi bukan hanya logis, tapi mengandung sindiran yang dalam. "Lalu siapa yang menutupi cahaya itu?" tanya raja dengan suara rendah. "Siapapun yang merasa terganggu oleh kebenaran, dan lebih memilih hidup dalam bayang-bayang kekuasaan daripada cahaya akal sehat," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Salah satu wazir berdiri, tak mampu lagi menahan emosi. "Abu Nawas, kau bicara seolah dirimu lebih bijak dari kami semua. Tidakkah kau tahu batas antara kecerdikan dan kesombongan?" Abu Nawas menoleh kepadanya, lalu berkata, "Kecerdikan membuat orang berpikir. Kesombongan membuat orang menolak berpikir. Maka jika kata-kata saya membuatmu marah, mungkin bukan karena saya salah,
tapi karena engkau enggan menerima kebenaran yang datang dari orang biasa." Raja Harun menepuk meja, bukan karena marah, tapi kagum. "Wahai para pejabatku," katanya sambil menatap satu persatu wajah yang tegang, "jika kalian merasa takut pada ucapan seorang rakyat jelata, maka mungkin bukan Abu Nawas yang perlu diadili, tapi hati dan pikiran kalian yang telah menutup diri dari cahaya." Jamuan makan itu berubah menjadi pelajaran berharga. Para pelayan mengganti hidangan, namun tidak ada yang lebih mengenyangkan dari kata-kata yang barusan diucapkan Abu Nawas. Ia tidak hanya mengisi perut para penguasa dengan makanan, tapi mengisi pikiran mereka dengan cermin yang jujur. Beberapa hari kemudian, raja memerintahkan agar kisah Abu Nawas dan pengadilan lalat itu dituliskan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Ia ingin rakyat tahu bahwa di kerajaan ini, kebenaran bisa datang dari mana saja, bahkan dari seseorang yang membunuh seekor lalat demi menjaga tehnya tetap bersih. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan tenang, membawa satu pelajaran baru, bahwa terkadang, satu pukulan kecil pada lalat bisa mengguncang istana yang besar, jika di dalamnya ada orang-orang yang takut pada suara akal. Sore mulai turun di kota Baghdad. Matahari perlahan merunduk di balik menara dan atap rumah-rumah tanah yang memerah disinai senja. Abu Nawas duduk di bangku kayu di depan rumahnya, ditemani secangkir teh yang kini jauh lebih tenang, tanpa lalat, tanpa gangguan, hanya ditemani suara angin dan lalu lalang warga yang menyapanya dengan senyum simpati dan kekaguman. Seorang anak kecil mendekatinya, membawa buku lusuh dan mata berbinar. "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau mengalahkan para pejabat dan memenangkan sidang karena membunuh seekor lalat?" Abu Nawas tertawa pelan. "Aku tidak mengalahkan siapapun, wahai anakku. Aku hanya mempertahankan akal sehat dari orang-orang yang lupa bahwa berpikir itu hak semua manusia, bukan hanya milik orang berkursi tinggi." Anak itu duduk di sampingnya, mendengarkan dengan khusyuk. Abu Nawas menatap langit yang perlahan berubah gelap. "Ketahuilah," lanjutnya, "bahwa kekuasaan tanpa hikmah akan selalu merasa terancam oleh kebenaran. Dan terkadang, kebenaran itu datang dari hal yang paling kecil, seperti lalat yang bersarang di cangkir teh." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi wajah Abu Nawas yang damai membuat kata-kata itu terasa bermakna. Seorang tetangga yang lebih tua bergabung duduk di sebelah mereka, lalu berkata, "Apa hikmah terbesar dari semua ini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Hikmah terbesar bukan pada aku yang lolos dari hukuman, bukan pula pada pejabat yang tertunduk malu. Tapi hikmah itu terletak pada perubahan cara pandang. Ketika rakyat belajar bahwa suara mereka berarti. Ketika kekuasaan sadar bahwa mereka diawasi, bukan hanya oleh hukum, tapi oleh akal dan nurani rakyatnya." Ia menghela napas pelan, dan yang paling penting, adalah mengingatkan diri kita bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, bahkan seekor lalat, bisa menjadi sarana Allah untuk menguji keadilan, kecerdasan, dan kesabaran kita. Langit mulai gelap sepenuhnya. Lentera-lentera kecil mulai dinyalakan di rumah-rumah. Abu Nawas berdiri, menepuk lembut kepala anak kecil itu. "Hiduplah seperti cahaya kecil di tengah gelap malam. Tak perlu besar, asal mampu menunjukkan jalan," katanya pelan sebelum masuk ke rumah. Malam itu, Baghdad tidak hanya menyimpan cerita tentang seorang bijak yang menamparkan lalat dan menggetarkan istana, tapi juga menyimpan pelajaran abadi, bahwa kebenaran tak perlu berteriak keras, cukup dibisikkan dengan jujur, dan ia akan menemukan jalannya, bahkan ke ruang-ruang yang dikelilingi tirai kekuasaan. Dan selama masih ada orang-orang yang berani berpikir, berkata jujur, dan tersenyum di tengah tekanan, maka cahaya itu tidak akan pernah padam. Abu Nawas diadili karena membunuh seekor lalat. Hari itu, suasana kota Baghdad begitu panas dan ramai. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seekor lalat datang mengganggunya. Lalat itu terbang ke sana kemari, hinggap di hidung, telinga, bahkan masuk ke dalam cangkir tehnya. Dengan kesal, Abu Nawas menepukkan tangannya, dan plak,
Lalat itu mati. Tak disangka, kejadian itu disaksikan oleh seorang petugas istana yang dikenal suka mencari-cari kesalahan. Petugas itu langsung menghampiri Abu Nawas dengan wajah serius. "Wahai Abu Nawas, kau telah membunuh makhluk ciptaan Allah tanpa alasan. Ini kejahatan terhadap kehidupan. Kau harus diadili," serunya. Abu Nawas yang sedang malas berdebat hanya mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, antar aku ke pengadilan." Keesokan harinya, Abu Nawas dibawa menghadap hakim. Ruangan pengadilan penuh dengan penasaran, karena ini pertama kalinya seseorang diadili karena membunuh seekor lalat. Hakim duduk dengan wajah tegas. Raja Harun ar-Rasyid pun hadir sebagai penonton karena mendengar kabar aneh ini. Hakim bertanya, "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau telah membunuh seekor lalat kemarin sore?" "Benar, Yang Mulia. Saya menepuknya karena ia masuk ke dalam teh saya," jawab Abu Nawas tenang. "Apakah kau tidak tahu bahwa membunuh makhluk hidup tanpa alasan adalah dosa besar?" bentak hakim. Abu Nawas mengangguk. "Saya tahu, tapi izinkan saya bertanya, apakah lalat memiliki hak hukum di negeri ini?" Hakim terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tentu saja semua makhluk Allah punya hak untuk hidup." Abu Nawas kembali bertanya, "Kalau begitu, apakah lalat juga punya KTP? Apakah ia membayar pajak kepada kerajaan? Apakah ia punya rumah, atau tempat tinggal yang sah?" Ruangan mulai gemuruh. Raja Harun menahan senyum. Abu Nawas melanjutkan, "Jika lalat punya hak hukum, berarti ia juga harus tunduk pada aturan kerajaan. Tetapi lalat-lalat itu malah seenaknya masuk ke rumah rakyat tanpa izin, mencemari makanan, mengganggu orang tidur, bahkan bisa menyebarkan penyakit. Bukankah itu melanggar hukum kerajaan?" Hakim mulai bingung. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata, "Saya hanya membela diri, demi kenyamanan dan kesehatan saya. Lalat itu sudah menyerang wilayah pribadi saya, yaitu cangkir teh saya. Apakah rakyat kecil tidak boleh membela diri?" Raja Harun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Cukup, Abu Nawas. Sekali lagi engkau membuat pengadilan ini menjadi tempat pertunjukan akal cerdasmu." Hakim pun mengangguk. "Baiklah, pengadilan memutuskan Abu Nawas tidak bersalah. Justru lalat-lalat yang harus diperingatkan agar tidak melanggar privasi rakyat." Abu Nawas pun keluar dari ruang sidang dengan senyum kemenangan. Di tangannya, ia menggenggam cangkir teh baru, dan kali ini, tidak ada lalat yang berani mendekat. Hari-hari berikutnya, kejadian pengadilan lalat menjadi buah bibir seantero Baghdad. Orang-orang di pasar menirukan gaya hakim saat bertanya, dan anak-anak bermain pura-pura menjadi lalat dan Abu Nawas. Tak disangka, ketenaran Abu Nawas justru membuat para pejabat istana merasa tersindir. Mereka merasa tersinggung karena rakyat lebih menghormati kecerdasan Abu Nawas dibandingkan jabatan mereka. Salah satu wazir kerajaan yang iri kemudian menyusun rencana. Ia mengutus pengawal istana berpura-pura datang membawa surat resmi dari raja, meminta Abu Nawas untuk menghadiri sidang ulang. Kali ini bukan karena membunuh lalat, melainkan karena menimbulkan keonaran melalui tawa rakyat. Ketika Abu Nawas membaca surat itu, ia tersenyum. Jadi membuat orang tertawa kini dianggap kejahatan. Pengawal menjawab dengan dingin, "Kami hanya menjalankan perintah." Abu Nawas pun berangkat ke istana. Di ruang sidang, wajah para pejabat terlihat murung. Wazir duduk paling depan, sambil mengatur strategi agar Abu Nawas tak bisa lolos dari jebakan ini. Hakim membuka sidang dengan suara berat. "Abu Nawas, engkau dituduh menyebarkan kegaduhan dan membuat rakyat meremehkan pejabat kerajaan karena kisah lalat itu. Apa pembelaanmu?" Abu Nawas berdiri perlahan. Ia menatap satu persatu wajah para pejabat. "Saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk tertawa. Saya tidak menyuap rakyat agar mereka menertawakan apa yang saya katakan. Tertawa itu muncul dari hati mereka sendiri." "Namun engkau menyindir sistem kerajaan lewat kisah lalat itu," sergah wazir. "Kalau saya menyindir lalat, lalu mengapa pejabat yang merasa tersindir?"
Tanya Abu Nawas dengan nada ringan, tapi tajam. Beberapa orang di ruang sidang menahan tawa. Lalat itu hanya simbol, balas wazir, mulai kehilangan kesabaran. Kalau begitu, yang perlu diperiksa bukan saya, tapi simbol itu. Apakah simbol itu memang mencerminkan seseorang, atau hanya bayangan dalam cermin yang kebetulan mirip? Jawab Abu Nawas tenang. Raja Harun yang diam sejak awal akhirnya angkat suara, "Wahai wazir, adakah undang-undang yang melarang rakyat untuk menggunakan akalnya dalam membela diri?" Wazir tertunduk. "Tidak ada, Paduka. Kalau begitu, biarkan Abu Nawas tetap hidup sebagai cermin bagi kita. Sebab istana membutuhkan orang yang berani berkata jujur, meski lewat tawa." Abu Nawas lalu mendekat dan berkata dengan suara perlahan namun terdengar jelas, "Aku hanya seorang rakyat biasa yang tak punya senjata. Yang kupunya hanya akal dan kata-kata. Tapi jika itu cukup membuat mereka yang berkuasa merasa goyah, mungkin bukan kata-kataku yang terlalu tajam, tapi kekuasaan itu yang terlalu rapuh." Ruang sidang hening. Lalu terdengar suara raja tertawa pelan, disusul tawa rakyat yang hadir. Para pejabat hanya bisa diam, karena mereka tahu, melawan Abu Nawas dengan logika hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Hari itu, bukan hanya Abu Nawas yang menang, tapi juga akal sehat dan kebenaran. Malam harinya, Abu Nawas berjalan pulang melewati gang sempit di pinggiran kota Baghdad. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, namun pikirannya tidak tenang. Ia tahu, meskipun raja membelanya di pengadilan, para pejabat yang tersinggung tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mencari cara menjatuhkannya, bukan dengan pedang, tapi dengan jebakan dan tipu muslihat yang lebih halus. Keesokan harinya, seorang pelayan kerajaan datang membawa surat pribadi dari Raja Harun ar-Rasyid. Isinya mengundang Abu Nawas untuk hadir dalam jamuan makan siang di taman istana. Undangan itu tampak biasa, tapi Abu Nawas tahu, tak ada yang benar-benar biasa jika melibatkan istana. Saat tiba di taman istana, Abu Nawas disambut dengan hidangan mewah dan senyuman manis para pejabat yang kemarin hampir menjebloskannya ke penjara. Raja duduk di tengah meja bundar, tampak santai sambil memandangi kolam ikan. "Wahai Abu Nawas," kata raja sambil tersenyum, "aku ingin menguji kecerdasanmu sekali lagi. Tapi kali ini bukan soal lalat. Aku ingin kau menjawab satu teka-teki sederhana." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Raja melanjutkan, "Jika ada seseorang yang berdiri di tengah gurun, lalu bayangannya hilang, siapa dia sebenarnya?" Beberapa pejabat saling berpandangan, menunggu jawaban Abu Nawas. Tapi ia tidak langsung menjawab. Ia memandangi kolam, lalu menatap mata sang raja. Bayangan hanya bisa hilang jika cahaya tertutup, atau jika dia berdiri dalam kegelapan. Maka orang itu, bisa jadi adalah seseorang yang kehilangan arah karena cahaya kebenaran telah diblokir oleh ego dan kekuasaan. Raja terdiam. Para pejabat saling berbisik. Jawaban Abu Nawas lagi-lagi bukan hanya logis, tapi mengandung sindiran yang dalam. "Lalu siapa yang menutupi cahaya itu?" tanya raja dengan suara rendah. "Siapapun yang merasa terganggu oleh kebenaran, dan lebih memilih hidup dalam bayang-bayang kekuasaan daripada cahaya akal sehat," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Salah satu wazir berdiri, tak mampu lagi menahan emosi. "Abu Nawas, kau bicara seolah dirimu lebih bijak dari kami semua. Tidakkah kau tahu batas antara kecerdikan dan kesombongan?" Abu Nawas menoleh kepadanya, lalu berkata, "Kecerdikan membuat orang berpikir. Kesombongan membuat orang menolak berpikir. Maka jika kata-kata saya membuatmu marah, mungkin bukan karena saya salah, tapi karena engkau enggan menerima kebenaran yang datang dari orang biasa." Raja Harun menepuk meja, bukan karena marah, tapi kagum. "Wahai para pejabatku," katanya sambil menatap satu persatu wajah yang tegang, "jika kalian merasa takut pada ucapan seorang rakyat jelata, maka mungkin bukan Abu Nawas yang perlu diadili, tapi hati dan pikiran kalian yang telah menutup diri dari cahaya." Jamuan makan itu berubah menjadi pelajaran berharga.
Para pelayan mengganti hidangan, namun tidak ada yang lebih mengenyangkan dari kata-kata yang barusan diucapkan Abu Nawas. Ia tidak hanya mengisi perut para penguasa dengan makanan, tapi mengisi pikiran mereka dengan cermin yang jujur. Beberapa hari kemudian, Raja memerintahkan agar kisah Abu Nawas dan pengadilan lalat itu dituliskan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Ia ingin rakyat tahu bahwa di kerajaan ini, kebenaran bisa datang dari mana saja, bahkan dari seseorang yang membunuh seekor lalat demi menjaga tehnya tetap bersih. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan tenang, membawa satu pelajaran baru, bahwa terkadang, satu pukulan kecil pada lalat bisa mengguncang istana yang besar, jika di dalamnya ada orang-orang yang takut pada suara akal. Sore mulai turun di kota Baghdad. Matahari perlahan merunduk di balik menara dan atap rumah-rumah tanah yang memerah disinai senja. Abu Nawas duduk di bangku kayu di depan rumahnya, ditemani secangkir teh yang kini jauh lebih tenang, tanpa lalat, tanpa gangguan, hanya ditemani suara angin dan lalu lalang warga yang menyapanya dengan senyum simpati dan kekaguman. Seorang anak kecil mendekatinya, membawa buku lusuh dan mata berbinar. "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau mengalahkan para pejabat dan memenangkan sidang karena membunuh seekor lalat?" Abu Nawas tertawa pelan. "Aku tidak mengalahkan siapapun, wahai anakku. Aku hanya mempertahankan akal sehat dari orang-orang yang lupa bahwa berpikir itu hak semua manusia, bukan hanya milik orang berkursi tinggi." Anak itu duduk di sampingnya, mendengarkan dengan khusyuk. Abu Nawas menatap langit yang perlahan berubah gelap. "Ketahuilah," lanjutnya, "bahwa kekuasaan tanpa hikmah akan selalu merasa terancam oleh kebenaran. Dan terkadang, kebenaran itu datang dari hal yang paling kecil, seperti lalat yang bersarang di cangkir teh." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi wajah Abu Nawas yang damai membuat kata-kata itu terasa bermakna. Seorang tetangga yang lebih tua bergabung duduk di sebelah mereka, lalu berkata, "Apa hikmah terbesar dari semua ini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Hikmah terbesar bukan pada aku yang lolos dari hukuman, bukan pula pada pejabat yang tertunduk malu. Tapi hikmah itu terletak pada perubahan cara pandang. Ketika rakyat belajar bahwa suara mereka berarti. Ketika kekuasaan sadar bahwa mereka diawasi, bukan hanya oleh hukum, tapi oleh akal dan nurani rakyatnya." Ia menghela napas pelan. "Dan yang paling penting, adalah mengingatkan diri kita bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, bahkan seekor lalat, bisa menjadi sarana Allah untuk menguji keadilan, kecerdasan, dan kesabaran kita." Langit mulai gelap sepenuhnya. Lentera-lentera kecil mulai dinyalakan di rumah-rumah. Abu Nawas berdiri, menepuk lembut kepala anak kecil itu. "Hiduplah seperti cahaya kecil di tengah gelap malam. Tak perlu besar, asal mampu menunjukkan jalan," katanya pelan sebelum masuk ke rumah. Malam itu, Baghdad tidak hanya menyimpan cerita tentang seorang bijak yang menamparkan lalat dan menggetarkan istana, tapi juga menyimpan pelajaran abadi, bahwa kebenaran tak perlu berteriak keras, cukup dibisikkan dengan jujur, dan ia akan menemukan jalannya, bahkan ke ruang-ruang yang dikelilingi tirai kekuasaan. Dan selama masih ada orang-orang yang berani berpikir, berkata jujur, dan tersenyum di tengah tekanan, maka cahaya itu tidak akan pernah padam. Abu Nawas diadili karena membunuh seekor lalat. Hari itu, suasana kota Baghdad begitu panas dan ramai. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seekor lalat datang mengganggunya. Lalat itu terbang ke sana kemari, hinggap di hidung, telinga, bahkan masuk ke dalam cangkir tehnya. Dengan kesal, Abu Nawas menepukkan tangannya, dan plak, lalat itu mati. Tak disangka, kejadian itu disaksikan oleh seorang petugas istana yang dikenal suka mencari-cari kesalahan. Petugas itu langsung menghampiri Abu Nawas dengan wajah serius. "Wahai Abu Nawas, kau telah membunuh makhluk ciptaan Allah tanpa alasan. Ini kejahatan terhadap kehidupan. Kau harus diadili," serunya. Abu Nawas yang sedang malas berdebat hanya mengangguk dan berkata,
kalau begitu, antar aku ke pengadilan. Keesokan harinya, Abu Nawas dibawa menghadap hakim. Ruangan pengadilan penuh dengan penasaran, karena ini pertama kalinya seseorang diadili karena membunuh seekor lalat. Hakim duduk dengan wajah tegas. Raja Harun ar-Rasyid pun hadir sebagai penonton karena mendengar kabar aneh ini. Hakim bertanya, "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau telah membunuh seekor lalat kemarin sore?" "Benar, Yang Mulia. Saya menepuknya karena ia masuk ke dalam teh saya," jawab Abu Nawas tenang. "Apakah kau tidak tahu bahwa membunuh makhluk hidup tanpa alasan adalah dosa besar?" bentak hakim. Abu Nawas mengangguk. "Saya tahu, tapi izinkan saya bertanya, apakah lalat memiliki hak hukum di negeri ini?" Hakim terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tentu saja semua makhluk Allah punya hak untuk hidup." Abu Nawas kembali bertanya, "Kalau begitu, apakah lalat juga punya KTP? Apakah ia membayar pajak kepada kerajaan? Apakah ia punya rumah, atau tempat tinggal yang sah?" Ruangan mulai gemuruh. Raja Harun menahan senyum. Abu Nawas melanjutkan, "Jika lalat punya hak hukum, berarti ia juga harus tunduk pada aturan kerajaan. Tetapi lalat-lalat itu malah seenaknya masuk ke rumah rakyat tanpa izin, mencemari makanan, mengganggu orang tidur, bahkan bisa menyebarkan penyakit. Bukankah itu melanggar hukum kerajaan?" Hakim mulai bingung. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata, "Saya hanya membela diri, demi kenyamanan dan kesehatan saya. Lalat itu sudah menyerang wilayah pribadi saya, yaitu cangkir teh saya. Apakah rakyat kecil tidak boleh membela diri?" Raja Harun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Cukup, Abu Nawas. Sekali lagi engkau membuat pengadilan ini menjadi tempat pertunjukan akal cerdasmu." Hakim pun mengangguk. "Baiklah, pengadilan memutuskan Abu Nawas tidak bersalah. Justru lalat-lalat yang harus diperingatkan agar tidak melanggar privasi rakyat." Abu Nawas pun keluar dari ruang sidang dengan senyum kemenangan. Di tangannya, ia menggenggam cangkir teh baru, dan kali ini, tidak ada lalat yang berani mendekat. Hari-hari berikutnya, kejadian pengadilan lalat menjadi buah bibir seantero Baghdad. Orang-orang di pasar menirukan gaya hakim saat bertanya, dan anak-anak bermain pura-pura menjadi lalat dan Abu Nawas. Tak disangka, ketenaran Abu Nawas justru membuat para pejabat istana merasa tersindir. Mereka merasa tersinggung karena rakyat lebih menghormati kecerdasan Abu Nawas dibandingkan jabatan mereka. Salah satu wazir kerajaan yang iri kemudian menyusun rencana. Ia mengutus pengawal istana berpura-pura datang membawa surat resmi dari raja, meminta Abu Nawas untuk menghadiri sidang ulang. Kali ini bukan karena membunuh lalat, melainkan karena menimbulkan keonaran melalui tawa rakyat. Ketika Abu Nawas membaca surat itu, ia tersenyum. Jadi membuat orang tertawa kini dianggap kejahatan. Pengawal menjawab dengan dingin, "Kami hanya menjalankan perintah." Abu Nawas pun berangkat ke istana. Di ruang sidang, wajah para pejabat terlihat murung. Wazir duduk paling depan, sambil mengatur strategi agar Abu Nawas tak bisa lolos dari jebakan ini. Hakim membuka sidang dengan suara berat. "Abu Nawas, engkau dituduh menyebarkan kegaduhan dan membuat rakyat meremehkan pejabat kerajaan karena kisah lalat itu. Apa pembelaanmu?" Abu Nawas berdiri perlahan. Ia menatap satu persatu wajah para pejabat. "Saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk tertawa. Saya tidak menyuap rakyat agar mereka menertawakan apa yang saya katakan. Tertawa itu muncul dari hati mereka sendiri." "Namun engkau menyindir sistem kerajaan lewat kisah lalat itu," sergah wazir. "Kalau saya menyindir lalat, lalu mengapa pejabat yang merasa tersindir?" tanya Abu Nawas dengan nada ringan, tapi tajam. Beberapa orang di ruang sidang menahan tawa. "Lalat itu hanya simbol," balas wazir, mulai kehilangan kesabaran. "Kalau begitu, yang perlu diperiksa bukan saya, tapi simbol itu. Apakah simbol itu memang mencerminkan seseorang, atau hanya bayangan dalam cermin yang kebetulan mirip?" Jawab Abu Nawas tenang. Raja Harun yang diam sejak awal akhirnya angkat suara, "Wahai wazir,
adakah undang-undang yang melarang rakyat untuk menggunakan akalnya dalam membela diri? Wazir tertunduk. Tidak ada, Paduka. Kalau begitu, biarkan Abu Nawas tetap hidup sebagai cermin bagi kita. Sebab istana membutuhkan orang yang berani berkata jujur, meski lewat tawa. Abu Nawas lalu mendekat dan berkata dengan suara perlahan namun terdengar jelas, aku hanya seorang rakyat biasa yang tak punya senjata. Yang kupunya hanya akal dan kata-kata. Tapi jika itu cukup membuat mereka yang berkuasa merasa goyah, mungkin bukan kata-kataku yang terlalu tajam, tapi kekuasaan itu yang terlalu rapuh. Ruang sidang hening. Lalu terdengar suara raja tertawa pelan, disusul tawa rakyat yang hadir. Para pejabat hanya bisa diam, karena mereka tahu, melawan Abu Nawas dengan logika hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Hari itu, bukan hanya Abu Nawas yang menang, tapi juga akal sehat dan kebenaran. Malam harinya, Abu Nawas berjalan pulang melewati gang sempit di pinggiran kota Baghdad. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, namun pikirannya tidak tenang. Ia tahu, meskipun raja membelanya di pengadilan, para pejabat yang tersinggung tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mencari cara menjatuhkannya, bukan dengan pedang, tapi dengan jebakan dan tipu muslihat yang lebih halus. Keesokan harinya, seorang pelayan kerajaan datang membawa surat pribadi dari Raja Harun ar-Rasyid. Isinya mengundang Abu Nawas untuk hadir dalam jamuan makan siang di taman istana. Undangan itu tampak biasa, tapi Abu Nawas tahu, tak ada yang benar-benar biasa jika melibatkan istana. Saat tiba di taman istana, Abu Nawas disambut dengan hidangan mewah dan senyuman manis para pejabat yang kemarin hampir menjebloskannya ke penjara. Raja duduk di tengah meja bundar, tampak santai sambil memandangi kolam ikan. "Wahai Abu Nawas," kata raja sambil tersenyum, "aku ingin menguji kecerdasanmu sekali lagi. Tapi kali ini bukan soal lalat. Aku ingin kau menjawab satu teka-teki sederhana." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Raja melanjutkan, "Jika ada seseorang yang berdiri di tengah gurun, lalu bayangannya hilang, siapa dia sebenarnya?" Beberapa pejabat saling berpandangan, menunggu jawaban Abu Nawas. Tapi ia tidak langsung menjawab. Ia memandangi kolam, lalu menatap mata sang raja. Bayangan hanya bisa hilang jika cahaya tertutup, atau jika dia berdiri dalam kegelapan. Maka orang itu, bisa jadi adalah seseorang yang kehilangan arah karena cahaya kebenaran telah diblokir oleh ego dan kekuasaan. Raja terdiam. Para pejabat saling berbisik. Jawaban Abu Nawas lagi-lagi bukan hanya logis, tapi mengandung sindiran yang dalam. "Lalu siapa yang menutupi cahaya itu?" tanya raja dengan suara rendah. "Siapapun yang merasa terganggu oleh kebenaran, dan lebih memilih hidup dalam bayang-bayang kekuasaan daripada cahaya akal sehat," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Salah satu wazir berdiri, tak mampu lagi menahan emosi. "Abu Nawas, kau bicara seolah dirimu lebih bijak dari kami semua. Tidakkah kau tahu batas antara kecerdikan dan kesombongan?" Abu Nawas menoleh kepadanya, lalu berkata, "Kecerdikan membuat orang berpikir. Kesombongan membuat orang menolak berpikir. Maka jika kata-kata saya membuatmu marah, mungkin bukan karena saya salah, tapi karena engkau enggan menerima kebenaran yang datang dari orang biasa." Raja Harun menepuk meja, bukan karena marah, tapi kagum. "Wahai para pejabatku," katanya sambil menatap satu persatu wajah yang tegang, "jika kalian merasa takut pada ucapan seorang rakyat jelata, maka mungkin bukan Abu Nawas yang perlu diadili, tapi hati dan pikiran kalian yang telah menutup diri dari cahaya." Jamuan makan itu berubah menjadi pelajaran berharga. Para pelayan mengganti hidangan, namun tidak ada yang lebih mengenyangkan dari kata-kata yang barusan diucapkan Abu Nawas. Ia tidak hanya mengisi perut para penguasa dengan makanan, tapi mengisi pikiran mereka dengan cermin yang jujur. Beberapa hari kemudian, raja memerintahkan agar kisah Abu Nawas dan pengadilan lalat itu dituliskan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Ia ingin rakyat tahu, bahwa di kerajaan ini,
Kebenaran bisa datang dari mana saja, bahkan dari seseorang yang membunuh seekor lalat demi menjaga tehnya tetap bersih. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan tenang, membawa satu pelajaran baru, bahwa terkadang, satu pukulan kecil pada lalat bisa mengguncang istana yang besar, jika di dalamnya ada orang-orang yang takut pada suara akal. Sore mulai turun di kota Baghdad. Matahari perlahan merunduk di balik menara dan atap rumah-rumah tanah yang memerah disinai senja. Abu Nawas duduk di bangku kayu di depan rumahnya, ditemani secangkir teh yang kini jauh lebih tenang, tanpa lalat, tanpa gangguan, hanya ditemani suara angin dan lalu lalang warga yang menyapanya dengan senyum simpati dan kekaguman. Seorang anak kecil mendekatinya, membawa buku lusuh dan mata berbinar. "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau mengalahkan para pejabat dan memenangkan sidang karena membunuh seekor lalat?" Abu Nawas tertawa pelan. "Aku tidak mengalahkan siapapun, wahai anakku. Aku hanya mempertahankan akal sehat dari orang-orang yang lupa bahwa berpikir itu hak semua manusia, bukan hanya milik orang berkursi tinggi." Anak itu duduk di sampingnya, mendengarkan dengan khusyuk. Abu Nawas menatap langit yang perlahan berubah gelap. "Ketahuilah," lanjutnya, "bahwa kekuasaan tanpa hikmah akan selalu merasa terancam oleh kebenaran. Dan terkadang, kebenaran itu datang dari hal yang paling kecil, seperti lalat yang bersarang di cangkir teh." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi wajah Abu Nawas yang damai membuat kata-kata itu terasa bermakna. Seorang tetangga yang lebih tua bergabung duduk di sebelah mereka, lalu berkata, "Apa hikmah terbesar dari semua ini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Hikmah terbesar bukan pada aku yang lolos dari hukuman, bukan pula pada pejabat yang tertunduk malu. Tapi hikmah itu terletak pada perubahan cara pandang. Ketika rakyat belajar bahwa suara mereka berarti. Ketika kekuasaan sadar bahwa mereka diawasi, bukan hanya oleh hukum, tapi oleh akal dan nurani rakyatnya." Ia menghela napas pelan, dan yang paling penting, adalah mengingatkan diri kita bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, bahkan seekor lalat, bisa menjadi sarana Allah untuk menguji keadilan, kecerdasan, dan kesabaran kita. Langit mulai gelap sepenuhnya. Lentera-lentera kecil mulai dinyalakan di rumah-rumah. Abu Nawas berdiri, menepuk lembut kepala anak kecil itu. "Hiduplah seperti cahaya kecil di tengah gelap malam. Tak perlu besar, asal mampu menunjukkan jalan," katanya pelan sebelum masuk ke rumah. Malam itu, Baghdad tidak hanya menyimpan cerita tentang seorang bijak yang menamparkan lalat dan menggetarkan istana, tapi juga menyimpan pelajaran abadi, bahwa kebenaran tak perlu berteriak keras, cukup dibisikkan dengan jujur, dan ia akan menemukan jalannya, bahkan ke ruang-ruang yang dikelilingi tirai kekuasaan. Dan selama masih ada orang-orang yang berani berpikir, berkata jujur, dan tersenyum di tengah tekanan, maka cahaya itu tidak akan pernah padam. Abu Nawas diadili karena membunuh seekor lalat. Hari itu, suasana kota Baghdad begitu panas dan ramai. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seekor lalat datang mengganggunya. Lalat itu terbang ke sana kemari, hinggap di hidung, telinga, bahkan masuk ke dalam cangkir tehnya. Dengan kesal, Abu Nawas menepukkan tangannya, dan plak, lalat itu mati. Tak disangka, kejadian itu disaksikan oleh seorang petugas istana yang dikenal suka mencari-cari kesalahan. Petugas itu langsung menghampiri Abu Nawas dengan wajah serius. "Wahai Abu Nawas, kau telah membunuh makhluk ciptaan Allah tanpa alasan. Ini kejahatan terhadap kehidupan. Kau harus diadili," serunya. Abu Nawas yang sedang malas berdebat hanya mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, antar aku ke pengadilan." Keesokan harinya, Abu Nawas dibawa menghadap hakim. Ruangan pengadilan penuh dengan penasaran, karena ini pertama kalinya seseorang diadili karena membunuh seekor lalat. Hakim duduk dengan wajah tegas. Raja Harun ar-Rasyid pun hadir sebagai penonton karena mendengar kabar aneh ini. Hakim bertanya, "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau telah membunuh seekor lalat kemarin sore?" "Benar, Yang Mulia,"
Saya menepuknya karena ia masuk ke dalam teh saya, jawab Abu Nawas tenang. Apakah kau tidak tahu bahwa membunuh makhluk hidup tanpa alasan adalah dosa besar? Bentak Hakim. Abu Nawas mengangguk. Saya tahu, tapi izinkan saya bertanya, apakah lalat memiliki hak hukum di negeri ini? Hakim terdiam sejenak, lalu menjawab, tentu saja semua makhluk Allah punya hak untuk hidup. Abu Nawas kembali bertanya, kalau begitu, apakah lalat juga punya KTP? Apakah ia membayar pajak kepada kerajaan? Apakah ia punya rumah, atau tempat tinggal yang sah? Ruangan mulai gemuruh. Raja Harun menahan senyum. Abu Nawas melanjutkan, jika lalat punya hak hukum, berarti ia juga harus tunduk pada aturan kerajaan. Tetapi lalat-lalat itu malah seenaknya masuk ke rumah rakyat tanpa izin, mencemari makanan, mengganggu orang tidur, bahkan bisa menyebarkan penyakit. Bukankah itu melanggar hukum kerajaan? Hakim mulai bingung. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata, saya hanya membela diri, demi kenyamanan dan kesehatan saya. Lalat itu sudah menyerang wilayah pribadi saya, yaitu cangkir teh saya. Apakah rakyat kecil tidak boleh membela diri? Raja Harun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Cukup, Abu Nawas. Sekali lagi engkau membuat pengadilan ini menjadi tempat pertunjukan akal cerdasmu. Hakim pun mengangguk. Baiklah, pengadilan memutuskan Abu Nawas tidak bersalah. Justru lalat-lalat yang harus diperingatkan agar tidak melanggar privasi rakyat. Abu Nawas pun keluar dari ruang sidang dengan senyum kemenangan. Di tangannya, ia menggenggam cangkir teh baru, dan kali ini, tidak ada lalat yang berani mendekat. Hari-hari berikutnya, kejadian pengadilan lalat menjadi buah bibir seantero Baghdad. Orang-orang di pasar menirukan gaya hakim saat bertanya, dan anak-anak bermain pura-pura menjadi lalat dan Abu Nawas. Tak disangka, ketenaran Abu Nawas justru membuat para pejabat istana merasa tersindir. Mereka merasa tersinggung karena rakyat lebih menghormati kecerdasan Abu Nawas dibandingkan jabatan mereka. Salah satu wazir kerajaan yang iri kemudian menyusun rencana. Ia mengutus pengawal istana berpura-pura datang membawa surat resmi dari raja, meminta Abu Nawas untuk menghadiri sidang ulang. Kali ini bukan karena membunuh lalat, melainkan karena menimbulkan keonaran melalui tawa rakyat. Ketika Abu Nawas membaca surat itu, ia tersenyum. Jadi membuat orang tertawa kini dianggap kejahatan. Pengawal menjawab dengan dingin, kami hanya menjalankan perintah. Abu Nawas pun berangkat ke istana. Di ruang sidang, wajah para pejabat terlihat murung. Wazir duduk paling depan, sambil mengatur strategi agar Abu Nawas tak bisa lolos dari jebakan ini. Hakim membuka sidang dengan suara berat. Abu Nawas, engkau dituduh menyebarkan kegaduhan dan membuat rakyat meremehkan pejabat kerajaan karena kisah lalat itu. Apa pembelaanmu? Abu Nawas berdiri perlahan. Ia menatap satu persatu wajah para pejabat. Saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk tertawa. Saya tidak menyuap rakyat agar mereka menertawakan apa yang saya katakan. Tertawa itu muncul dari hati mereka sendiri. Namun engkau menyindir sistem kerajaan lewat kisah lalat itu, sergah wazir. Kalau saya menyindir lalat, lalu mengapa pejabat yang merasa tersindir? Tanya Abu Nawas dengan nada ringan, tapi tajam. Beberapa orang di ruang sidang menahan tawa. Lalat itu hanya simbol, balas wazir, mulai kehilangan kesabaran. Kalau begitu, yang perlu diperiksa bukan saya, tapi simbol itu. Apakah simbol itu memang mencerminkan seseorang, atau hanya bayangan dalam cermin yang kebetulan mirip? Jawab Abu Nawas tenang. Raja Harun yang diam sejak awal akhirnya angkat suara, wahai wazir, adakah undang-undang yang melarang rakyat untuk menggunakan akalnya dalam membela diri? Wazir tertunduk. Tidak ada, Paduka. Kalau begitu, biarkan Abu Nawas tetap hidup sebagai cermin bagi kita. Sebab istana membutuhkan orang yang berani berkata jujur, meski lewat tawa. Abu Nawas lalu mendekat dan berkata dengan suara perlahan namun terdengar jelas, aku hanya seorang rakyat biasa yang tak punya senjata.
Yang kupunya hanya akal dan kata-kata. Tapi jika itu cukup membuat mereka yang berkuasa merasa goyah, mungkin bukan kata-kataku yang terlalu tajam, tapi kekuasaan itu yang terlalu rapuh. Ruang sidang hening. Lalu terdengar suara raja tertawa pelan, disusul tawa rakyat yang hadir. Para pejabat hanya bisa diam, karena mereka tahu, melawan Abu Nawas dengan logika hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Hari itu, bukan hanya Abu Nawas yang menang, tapi juga akal sehat dan kebenaran. Malam harinya, Abu Nawas berjalan pulang melewati gang sempit di pinggiran kota Baghdad. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, namun pikirannya tidak tenang. Ia tahu, meskipun raja membelanya di pengadilan, para pejabat yang tersinggung tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mencari cara menjatuhkannya, bukan dengan pedang, tapi dengan jebakan dan tipu muslihat yang lebih halus. Keesokan harinya, seorang pelayan kerajaan datang membawa surat pribadi dari Raja Harun ar-Rasyid. Isinya mengundang Abu Nawas untuk hadir dalam jamuan makan siang di taman istana. Undangan itu tampak biasa, tapi Abu Nawas tahu, tak ada yang benar-benar biasa jika melibatkan istana. Saat tiba di taman istana, Abu Nawas disambut dengan hidangan mewah dan senyuman manis para pejabat yang kemarin hampir menjebloskannya ke penjara. Raja duduk di tengah meja bundar, tampak santai sambil memandangi kolam ikan. "Wahai Abu Nawas," kata raja sambil tersenyum, "aku ingin menguji kecerdasanmu sekali lagi. Tapi kali ini bukan soal lalat. Aku ingin kau menjawab satu teka-teki sederhana." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Raja melanjutkan, "Jika ada seseorang yang berdiri di tengah gurun, lalu bayangannya hilang, siapa dia sebenarnya?" Beberapa pejabat saling berpandangan, menunggu jawaban Abu Nawas. Tapi ia tidak langsung menjawab. Ia memandangi kolam, lalu menatap mata sang raja. Bayangan hanya bisa hilang jika cahaya tertutup, atau jika dia berdiri dalam kegelapan. Maka orang itu bisa jadi adalah seseorang yang kehilangan arah karena cahaya kebenaran telah diblokir oleh ego dan kekuasaan. Raja terdiam. Para pejabat saling berbisik. Jawaban Abu Nawas lagi-lagi bukan hanya logis, tapi mengandung sindiran yang dalam. "Lalu siapa yang menutupi cahaya itu?" tanya raja dengan suara rendah. "Siapapun yang merasa terganggu oleh kebenaran, dan lebih memilih hidup dalam bayang-bayang kekuasaan daripada cahaya akal sehat," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Salah satu wazir berdiri, tak mampu lagi menahan emosi. "Abu Nawas, kau bicara seolah dirimu lebih bijak dari kami semua. Tidakkah kau tahu batas antara kecerdikan dan kesombongan?" Abu Nawas menoleh kepadanya, lalu berkata, "Kecerdikan membuat orang berpikir. Kesombongan membuat orang menolak berpikir. Maka jika kata-kata saya membuatmu marah, mungkin bukan karena saya salah, tapi karena engkau enggan menerima kebenaran yang datang dari orang biasa." Raja Harun menepuk meja, bukan karena marah, tapi kagum. "Wahai para pejabatku," katanya sambil menatap satu persatu wajah yang tegang, "jika kalian merasa takut pada ucapan seorang rakyat jelata, maka mungkin bukan Abu Nawas yang perlu diadili, tapi hati dan pikiran kalian yang telah menutup diri dari cahaya." Jamuan makan itu berubah menjadi pelajaran berharga. Para pelayan mengganti hidangan, namun tidak ada yang lebih mengenyangkan dari kata-kata yang barusan diucapkan Abu Nawas. Ia tidak hanya mengisi perut para penguasa dengan makanan, tapi mengisi pikiran mereka dengan cermin yang jujur. Beberapa hari kemudian, raja memerintahkan agar kisah Abu Nawas dan pengadilan lalat itu dituliskan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Ia ingin rakyat tahu bahwa di kerajaan ini, kebenaran bisa datang dari mana saja, bahkan dari seseorang yang membunuh seekor lalat demi menjaga tehnya tetap bersih. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan tenang, membawa satu pelajaran baru, bahwa terkadang satu pukulan kecil pada lalat bisa mengguncang istana yang besar, jika di dalamnya ada orang-orang yang takut pada suara akal. Sore mulai turun di kota Baghdad.
Matahari perlahan merunduk di balik menara dan atap rumah-rumah tanah yang memerah disinai senja. Abu Nawas duduk di bangku kayu di depan rumahnya, ditemani secangkir teh yang kini jauh lebih tenang, tanpa lalat, tanpa gangguan, hanya ditemani suara angin dan lalu lalang warga yang menyapanya dengan senyum simpati dan kekaguman. Seorang anak kecil mendekatinya, membawa buku lusuh dan mata berbinar. "Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau mengalahkan para pejabat dan memenangkan sidang karena membunuh seekor lalat?" Abu Nawas tertawa pelan. "Aku tidak mengalahkan siapapun, wahai anakku. Aku hanya mempertahankan akal sehat dari orang-orang yang lupa bahwa berpikir itu hak semua manusia, bukan hanya milik orang berkursi tinggi." Anak itu duduk di sampingnya, mendengarkan dengan khusyuk. Abu Nawas menatap langit yang perlahan berubah gelap. "Ketahuilah," lanjutnya, "bahwa kekuasaan tanpa hikmah akan selalu merasa terancam oleh kebenaran. Dan terkadang, kebenaran itu datang dari hal yang paling kecil, seperti lalat yang bersarang di cangkir teh." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi wajah Abu Nawas yang damai membuat kata-kata itu terasa bermakna. Seorang tetangga yang lebih tua bergabung duduk di sebelah mereka, lalu berkata, "Apa hikmah terbesar dari semua ini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Hikmah terbesar bukan pada aku yang lolos dari hukuman, bukan pula pada pejabat yang tertunduk malu. Tapi hikmah itu terletak pada perubahan cara pandang. Ketika rakyat belajar bahwa suara mereka berarti. Ketika kekuasaan sadar bahwa mereka diawasi, bukan hanya oleh hukum, tapi oleh akal dan nurani rakyatnya." Ia menghela napas pelan. "Dan yang paling penting, adalah mengingatkan diri kita bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, bahkan seekor lalat, bisa menjadi sarana Allah untuk menguji keadilan, kecerdasan, dan kesabaran kita." Langit mulai gelap sepenuhnya. Lentera-lentera kecil mulai dinyalakan di rumah-rumah. Abu Nawas berdiri, menepuk lembut kepala anak kecil itu. "Hiduplah seperti cahaya kecil di tengah gelap malam. Tak perlu besar, asal mampu menunjukkan jalan," katanya pelan sebelum masuk ke rumah. Malam itu, Baghdad tidak hanya menyimpan cerita tentang seorang bijak yang menamparkan lalat dan menggetarkan istana, tapi juga menyimpan pelajaran abadi, bahwa kebenaran tak perlu berteriak keras, cukup dibisikkan dengan jujur, dan ia akan menemukan jalannya, bahkan ke ruang-ruang yang dikelilingi tirai kekuasaan. Dan selama masih ada orang-orang yang berani berpikir, berkata jujur, dan tersenyum di tengah tekanan, maka cahaya itu tidak akan pernah padam. Abu Nawas diadili karena membunuh seekor lalat. Hari itu, suasana kota Baghdad begitu panas dan ramai. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seekor lalat datang mengganggunya. Lalat itu terbang ke sana kemari, hinggap di hidung, telinga, bahkan masuk ke dalam cangkir tehnya. Dengan kesal, Abu Nawas menepukkan tangannya, dan plak, lalat itu mati. Tak disangka, kejadian itu disaksikan oleh seorang petugas istana yang dikenal suka mencari-cari kesalahan. Petugas itu langsung menghampiri Abu Nawas dengan wajah serius. "Wahai Abu Nawas, kau telah membunuh makhluk ciptaan Allah tanpa alasan. Ini kejahatan terhadap kehidupan. Kau harus diadili," serunya. Abu Nawas yang sedang malas berdebat hanya mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, antar aku ke pengadilan." Keesokan harinya, Abu Nawas dibawa menghadap hakim. Ruangan pengadilan penuh dengan penasaran, karena ini pertama kalinya seseorang diadili karena membunuh seekor lalat. Hakim duduk dengan wajah tegas. Raja Harun ar-Rasyid pun hadir sebagai penonton karena mendengar kabar aneh ini. Hakim bertanya, "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau telah membunuh seekor lalat kemarin sore?" "Benar, Yang Mulia. Saya menepuknya karena ia masuk ke dalam teh saya," jawab Abu Nawas tenang. "Apakah kau tidak tahu bahwa membunuh makhluk hidup tanpa alasan adalah dosa besar?" bentak hakim. Abu Nawas mengangguk. "Saya tahu, tapi izinkan saya bertanya, apakah lalat memiliki hak hukum di negeri ini?" Hakim terdiam sejenak, lalu menjawab,
Tentu saja semua makhluk Allah punya hak untuk hidup. Abu Nawas kembali bertanya, kalau begitu, apakah lalat juga punya KTP? Apakah ia membayar pajak kepada kerajaan? Apakah ia punya rumah, atau tempat tinggal yang sah? Ruangan mulai gemuruh. Raja Harun menahan senyum. Abu Nawas melanjutkan, jika lalat punya hak hukum, berarti ia juga harus tunduk pada aturan kerajaan. Tetapi lalat-lalat itu malah seenaknya masuk ke rumah rakyat tanpa izin, mencemari makanan, mengganggu orang tidur, bahkan bisa menyebarkan penyakit. Bukankah itu melanggar hukum kerajaan? Hakim mulai bingung. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata, saya hanya membela diri, demi kenyamanan dan kesehatan saya. Lalat itu sudah menyerang wilayah pribadi saya, yaitu cangkir teh saya. Apakah rakyat kecil tidak boleh membela diri? Raja Harun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Cukup, Abu Nawas. Sekali lagi engkau membuat pengadilan ini menjadi tempat pertunjukan akal cerdasmu. Hakim pun mengangguk. Baiklah, pengadilan memutuskan Abu Nawas tidak bersalah. Justru lalat-lalat yang harus diperingatkan agar tidak melanggar privasi rakyat. Abu Nawas pun keluar dari ruang sidang dengan senyum kemenangan. Di tangannya, ia menggenggam cangkir teh baru, dan kali ini, tidak ada lalat yang berani mendekat. Hari-hari berikutnya, kejadian pengadilan lalat menjadi buah bibir seantero Baghdad. Orang-orang di pasar menirukan gaya hakim saat bertanya, dan anak-anak bermain pura-pura menjadi lalat dan Abu Nawas. Tak disangka, ketenaran Abu Nawas justru membuat para pejabat istana merasa tersindir. Mereka merasa tersinggung karena rakyat lebih menghormati kecerdasan Abu Nawas dibandingkan jabatan mereka. Salah satu wazir kerajaan yang iri kemudian menyusun rencana. Ia mengutus pengawal istana berpura-pura datang membawa surat resmi dari raja, meminta Abu Nawas untuk menghadiri sidang ulang. Kali ini bukan karena membunuh lalat, melainkan karena menimbulkan keonaran melalui tawa rakyat. Ketika Abu Nawas membaca surat itu, ia tersenyum. Jadi membuat orang tertawa kini dianggap kejahatan. Pengawal menjawab dengan dingin, kami hanya menjalankan perintah. Abu Nawas pun berangkat ke istana. Di ruang sidang, wajah para pejabat terlihat murung. Wazir duduk paling depan, sambil mengatur strategi agar Abu Nawas tak bisa lolos dari jebakan ini. Hakim membuka sidang dengan suara berat. Abu Nawas, engkau dituduh menyebarkan kegaduhan dan membuat rakyat meremehkan pejabat kerajaan karena kisah lalat itu. Apa pembelaanmu? Abu Nawas berdiri perlahan. Ia menatap satu persatu wajah para pejabat. Saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk tertawa. Saya tidak menyuap rakyat agar mereka menertawakan apa yang saya katakan. Tertawa itu muncul dari hati mereka sendiri. Namun engkau menyindir sistem kerajaan lewat kisah lalat itu, sergah wazir. Kalau saya menyindir lalat, lalu mengapa pejabat yang merasa tersindir? Tanya Abu Nawas dengan nada ringan, tapi tajam. Beberapa orang di ruang sidang menahan tawa. Lalat itu hanya simbol, balas wazir, mulai kehilangan kesabaran. Kalau begitu, yang perlu diperiksa bukan saya, tapi simbol itu. Apakah simbol itu memang mencerminkan seseorang, atau hanya bayangan dalam cermin yang kebetulan mirip? Jawab Abu Nawas tenang. Raja Harun yang diam sejak awal akhirnya angkat suara, wahai wazir, adakah undang-undang yang melarang rakyat untuk menggunakan akalnya dalam membela diri? Wazir tertunduk. Tidak ada, Paduka. Kalau begitu, biarkan Abu Nawas tetap hidup sebagai cermin bagi kita. Sebab istana membutuhkan orang yang berani berkata jujur, meski lewat tawa. Abu Nawas lalu mendekat dan berkata dengan suara perlahan namun terdengar jelas, aku hanya seorang rakyat biasa yang tak punya senjata. Yang kupunya hanya akal dan kata-kata. Tapi jika itu cukup membuat mereka yang berkuasa merasa goyah, mungkin bukan kata-kataku yang terlalu tajam, tapi kekuasaan itu yang terlalu rapuh. Ruang sidang hening, lalu terdengar suara raja tertawa pelan, disusul tawa rakyat yang hadir. Para pejabat hanya bisa diam, karena mereka tahu,
melawan Abu Nawas dengan logika hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Hari itu, bukan hanya Abu Nawas yang menang, tapi juga akal sehat dan kebenaran. Malam harinya, Abu Nawas berjalan pulang melewati gang sempit di pinggiran kota Baghdad. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, namun pikirannya tidak tenang. Ia tahu, meskipun raja membelanya di pengadilan, para pejabat yang tersinggung tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mencari cara menjatuhkannya, bukan dengan pedang, tapi dengan jebakan dan tipu muslihat yang lebih halus. Keesokan harinya, seorang pelayan kerajaan datang membawa surat pribadi dari Raja Harun ar-Rasyid. Isinya mengundang Abu Nawas untuk hadir dalam jamuan makan siang di taman istana. Undangan itu tampak biasa, tapi Abu Nawas tahu, tak ada yang benar-benar biasa jika melibatkan istana. Saat tiba di taman istana, Abu Nawas disambut dengan hidangan mewah dan senyuman manis para pejabat yang kemarin hampir menjebloskannya ke penjara. Raja duduk di tengah meja bundar, tampak santai sambil memandangi kolam ikan. "Wahai Abu Nawas," kata raja sambil tersenyum, "aku ingin menguji kecerdasanmu sekali lagi. Tapi kali ini bukan soal lalat. Aku ingin kau menjawab satu teka-teki sederhana." Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Raja melanjutkan, "Jika ada seseorang yang berdiri di tengah gurun, lalu bayangannya hilang, siapa dia sebenarnya?" Beberapa pejabat saling berpandangan, menunggu jawaban Abu Nawas. Tapi ia tidak langsung menjawab. Ia memandangi kolam, lalu menatap mata sang raja. Bayangan hanya bisa hilang jika cahaya tertutup, atau jika dia berdiri dalam kegelapan. Maka orang itu, bisa jadi adalah seseorang yang kehilangan arah karena cahaya kebenaran telah diblokir oleh ego dan kekuasaan. Raja terdiam. Para pejabat saling berbisik. Jawaban Abu Nawas lagi-lagi bukan hanya logis, tapi mengandung sindiran yang dalam. "Lalu siapa yang menutupi cahaya itu?" tanya raja dengan suara rendah. "Siapapun yang merasa terganggu oleh kebenaran, dan lebih memilih hidup dalam bayang-bayang kekuasaan daripada cahaya akal sehat," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Salah satu wazir berdiri, tak mampu lagi menahan emosi. "Abu Nawas, kau bicara seolah dirimu lebih bijak dari kami semua. Tidakkah kau tahu batas antara kecerdikan dan kesombongan?" Abu Nawas menoleh kepadanya, lalu berkata, "Kecerdikan membuat orang berpikir. Kesombongan membuat orang menolak berpikir. Maka jika kata-kata saya membuatmu marah, mungkin bukan karena saya salah, tapi karena engkau enggan menerima kebenaran yang datang dari orang biasa." Raja Harun menepuk meja, bukan karena marah, tapi kagum. "Wahai para pejabatku," katanya sambil menatap satu persatu wajah yang tegang, "jika kalian merasa takut pada ucapan seorang rakyat jelata, maka mungkin bukan Abu Nawas yang perlu diadili, tapi hati dan pikiran kalian yang telah menutup diri dari cahaya." Jamuan makan itu berubah menjadi pelajaran berharga. Para pelayan mengganti hidangan, namun tidak ada yang lebih mengenyangkan dari kata-kata yang barusan diucapkan Abu Nawas. Ia tidak hanya mengisi perut para penguasa dengan makanan, tapi mengisi pikiran mereka dengan cermin yang jujur. Beberapa hari kemudian, raja memerintahkan agar kisah Abu Nawas dan pengadilan lalat itu dituliskan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Ia ingin rakyat tahu, bahwa di kerajaan ini, kebenaran bisa datang dari mana saja, bahkan dari seseorang yang membunuh seekor lalat demi menjaga tehnya tetap bersih. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan tenang, membawa satu pelajaran baru, bahwa terkadang, satu pukulan kecil pada lalat bisa mengguncang istana yang besar, jika di dalamnya ada orang-orang yang takut pada suara akal. Sore mulai turun di kota Baghdad. Matahari perlahan merunduk di balik menara dan atap rumah-rumah tanah yang memerah disinai senja. Abu Nawas duduk di bangku kayu di depan rumahnya, ditemani secangkir teh yang kini jauh lebih tenang, tanpa lalat, tanpa gangguan, hanya ditemani suara angin dan lalu lalang warga yang menyapanya dengan senyum simpati dan kekaguman. Seorang anak kecil mendekatinya, membawa buku lusuh dan mata berbinar. "Wahai Abu Nawas,
apakah benar engkau mengalahkan para pejabat dan memenangkan sidang karena membunuh seekor lalat?" Abu Nawas tertawa pelan. "Aku tidak mengalahkan siapapun, wahai anakku. Aku hanya mempertahankan akal sehat dari orang-orang yang lupa bahwa berpikir itu hak semua manusia, bukan hanya milik orang berkursi tinggi." Anak itu duduk di sampingnya, mendengarkan dengan khusyuk. Abu Nawas menatap langit yang perlahan berubah gelap. "Ketahuilah," lanjutnya, "bahwa kekuasaan tanpa hikmah akan selalu merasa terancam oleh kebenaran. Dan terkadang, kebenaran itu datang dari hal yang paling kecil, seperti lalat yang bersarang di cangkir teh." Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi wajah Abu Nawas yang damai membuat kata-kata itu terasa bermakna. Seorang tetangga yang lebih tua bergabung duduk di sebelah mereka, lalu berkata, "Apa hikmah terbesar dari semua ini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Hikmah terbesar bukan pada aku yang lolos dari hukuman, bukan pula pada pejabat yang tertunduk malu. Tapi hikmah itu terletak pada perubahan cara pandang. Ketika rakyat belajar bahwa suara mereka berarti. Ketika kekuasaan sadar bahwa mereka diawasi, bukan hanya oleh hukum, tapi oleh akal dan nurani rakyatnya." Ia menghela napas pelan. "Dan yang paling penting, adalah mengingatkan diri kita bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, bahkan seekor lalat, bisa menjadi sarana Allah untuk menguji keadilan, kecerdasan, dan kesabaran kita." Langit mulai gelap sepenuhnya. Lentera-lentera kecil mulai dinyalakan di rumah-rumah. Abu Nawas berdiri, menepuk lembut kepala anak kecil itu. "Hiduplah seperti cahaya kecil di tengah gelap malam. Tak perlu besar, asal mampu menunjukkan jalan," katanya pelan sebelum masuk ke rumah. Malam itu, Baghdad tidak hanya menyimpan cerita tentang seorang bijak yang menamparkan lalat dan menggetarkan istana, tapi juga menyimpan pelajaran abadi, bahwa kebenaran tak perlu berteriak keras, cukup dibisikkan dengan jujur, dan ia akan menemukan jalannya, bahkan ke ruang-ruang yang dikelilingi tirai kekuasaan. Dan selama masih ada orang-orang yang berani berpikir, berkata jujur, dan tersenyum di tengah tekanan, maka cahaya itu tidak akan pernah padam.